Tiga. Selamat siang semuanya. Siang. Hari ini gimana kabarnya? Baik. Sehat ya? Syukurlah kalian sehat. Ini sepertinya kalian sudah kenyang semua ya? Ya, oke. Kali ini ya, pada siang hari ini Bu Emi akan menyampaikan materi ya, materi terkait dengan pengenalan potensi begitu. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi, Bu Emi mengabsen terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak masuk? Oscario sama? Oscario? Oscario itu sama? Aidil, terus? Apa? Kevin Jispen, jadi ada 4 ya? Ya, oke, ada 4 yang tidak masuk. Nah, ini kira-kira kenapa? Sakit? Atau apa? Ada yang izin, ada yang mungkin ada yang sakit gitu ya? Ya, oke. Nah, kita doakan semoga temanmu yang sakit atau yang Jispen ini diberi kesembuhan dan kelancaran ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dulu silahkan. Cukup? Baik. Nah, hari ini Bu Emi akan menyampaikan materi tentang pengenalan potensi karir di masa yang akan datang atau masa depan, gitu ya. Nah, tujuannya Bu Emi memberikan materi ini ya, salah satunya supaya kamu tuh dapat memahami potensi yang ada di dalam diri kalian. Kemudian yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi potensi-potensi apa yang ada di dalam diri kalian. Ketiga, kamu dapat termotivasi sehingga kamu mengenali minat bakatmu, kamu tuh semakin termotivasi untuk semakin belajar, gitu. Ya. Namun sebelum kita memasuki materi selanjutnya, Bu Emi akan mengajarkan explaining ya. Atur posisi dengan baik ya. Berdiri apa tetap duduk? Oke, duduk ya. Nanti kalau Bu Emi mengatakan dikasih apa, coba kamu misalnya mengatakan dikasih W, kasih O, kasih W, kasih wow, keren. Wow, keren. Semangat ya gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita memasuki selanjutnya materi, hari ini kalian semangat ya? Kalau semangat dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Mas, tolong siapa tadi? Enggak tahu sana ya. Tolong di sana. Ya, kita masuk ke materi ini ya. Ini adalah pengenalan potensi karir di masa depan. Artinya, mungkin ada sebagian dari kamu yang sudah tahu tentang karir ya. Ini adalah salah satu artinya mengenali potensi adalah proses memahami ya. Proses memahami, menyadari bahwa kamu ini memiliki kemampuan. Mengapa Bu Emi itu menggunakan materi ini? Karena ada sebagian siswa yang sampai dengan saat ini itu masih belum tahu tentang potensi yang ada di dalam dirinya. Ya, bahkan itu Bu Emi mengatakan itu hampir 20% atau 30% anak-anak Semansara itu belum mengenal potensi di dalam dirinya. Nah, kenapa Bu Emi menggunakan materi ini? Ini adalah salah satunya mengenali bakat, minat kalian, sehingga nanti disesuaikan kamu pengambilan penjurusan pada saat waktu kuliah. Nah, di sini semuanya rencana kuliah, ya kan? Oke, rencana kuliah. Nah, ini kamu memiliki kemampuan, kemudian serta kelebihan yang dimiliki oleh seseorang dari bakat, minat, keterampilan maupun sifat positif. Lanjut, itu ya. Nah, ini potensi atau kecerdasan majemuk. Ini semua orang ini ada di sini.
Ada juga siswa yang mengatakan bahwa Bu, saya itu tidak tahu saya mau ngambil jurusan apa, saya itu tidak punya bakat apa di mana, saya itu tidak punya minat apa, saya itu tidak tahu. Padahal semua orang itu memiliki bakat dan minat, cuma kadang kita itu tidak menyadari hal itu, ya, tidak menyadari hal itu. Karena bakat dan minat itu bukan hanya terus diasah setiap hari kelihatan, itu enggak. Namun malah justru bakat dan minat itu kadang kita itu setiap hari kita lakukan, tapi kadang kita tidak menyadari hal itu, gitu kan? Nah, ini ada 9 kecerdasan, setiap orang ini ada di sini. Nah, yang pertama, ini adalah kecerdasan linguistik, ya, ini verbal atau bahasa. Coba sekarang kamu melihat ke diri kalian masing-masing ini. Coba. Pertama, ini adalah kecerdasan linguistik, ya, ini pandai berkomunikasi, kemudian menulis, membaca, dan bercerita. Ini contohnya itu adalah yang suka menulis, cerita, atau pandai berbicara. Ini pasti orang itu ada memiliki karakter yang disini ini. Ya, ini adalah potensi di dalam diri seseorang. Kemudian yang kedua, ini adalah kecerdasan logis atau matematis. Ya, ada suka yang berpikir logis, ada yang suka menganalisis, berhitung. Ya, saya itu lebih suka matematika dibanding saya hafalan. Ada yang juga pernah mengatakan seperti itu. Contohnya ini adalah misalnya dia suka matematika, suka eksperimen, ini termasuk orang yang kecerdasan logis, matematis. Itu ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kecerdasan visual atau spesial. Ya, visual ini adalah kamu pandai melihat, misalnya kamu mengotak-atik bentuk atau pola atau arah, begitu. Kemudian juga kamu memiliki imajinasi visual. Ini kan juga kamu misalnya suka imajinasi menggambar. Nah, ini contohnya melukis atau desain. Nah, ini pastinya di antara kamu baru aja ketiga ini pasti di sini ada yang mengalami atau memiliki potensi seperti ini. Ya, ini adalah kecerdasan visual. Kita suka melukis, desain, membaca peta, menggambar. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, ya, yang keempat ini adalah kecerdasan kinestetik dengan gerakan tubuh. Ada juga loh siswa itu kalau di kelas dia itu sukanya jalan ke sana kemari. Dia kalau di kelas itu tidak betah, sukanya di lingkungan kelas. Itu ada. Nah, ini salah satu contoh. Pastinya dia memiliki kecerdasan kinestetik. Ada juga adik kelasmu, ya, dia itu tidak betah di kelas. Tapi kalau dia di lingkungan kelas, dia ada organisasi apa, kegiatan apa di luar, semangat. Nah, ini salah satunya adalah menggunakan tubuh mengekspresikan diri atau membuat sesuatu, misalnya menari, kamu suka olahraga, atau ada keterampilan tangan. Ya, perempuan misalnya ada yang suka memasak, itu kan juga salah satu, kamu membuat kue, keterampilan tangan, ada yang menjahit, kan begitu. Ya kan? Ini kamu tergolong berarti kecerdasan kinestetik. Mas. Nah, oke, yang kelima sekarang kecerdasan musikal. Ini juga dia itu peka terhadap nada, irama, musik. Ada juga yang suka bernyanyi, main piano, main gitar. Ini ada yang suka main musik. Ada yang main musik? Bisa? Gak ada? Yang bernyanyi? Bisa ya? Nah, ini termasuk, ini adalah kecerdasan musikal. Ya, ini juga bisa menciptakan lagu. Lalu yang keenam, ini adalah kecerdasan interpersonal. Ya, yang keenam. Ini mampu berhubungan baik dengan orang lain, memahami perasaan orang lain. Nah, ini termasuk apa? Salah satunya mudah bergaul.
bisa jadi pemimpin. Kalau dia ini bertemannya ini pasti bagus. Orang yang ada memiliki kecerdasan interpersonal, ini pasti dia banyak teman, ya, dia banyak teman, dia disukai oleh banyak teman. Ini termasuk kecerdasan interpersonal. Ya. Lalu yang ketujuh ini adalah kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu adalah paham dengan dirinya sendiri, bisa mengatur emosi, mengenali kelebihan diri dan kelemahannya. Ini orang ini ya, kecerdasan intrapersonal sama interpersonal ini hampir sama, ya. Karena ini apa? Orang ini sangat memahami dirinya. Misalnya, contoh, temenmu kok murung terus, kok dia lapar, kok dia ngantuk, yo kamu memahami. Yuk ke kantin, yuk tak jajakin. Kamu memahami kan? Nah, orang dalam tipe ini berarti orang yang perlu kasih sayang, orang yang perhatian, orang yang mampu memahami orang lain dan dirinya. Ya, ini juga bagus ini. Ya, kecerdasan intrapersonal. Orangnya ini percaya diri, mau berteman dengan siapapun oke, dia ada masalah. Ya, itu. Lalu yang ke-8, ini adalah kecerdasan naturalis. Ya, ini kamu mencintai alam, peka terhadap lingkungan, suka terhadap hewan atau binatang, kucing, peliharaan misalnya. Ada yang suka? Suka ya? Nah, ini. Kemudian ini juga contohnya suka berkebun. Nah ini pasti orang-orang yang seperti ini juga suka dengan keindahan alam. Ada yang dulu siapa yang pernah cerita itu suka naik gunung. Itu mungkin kakak kelasku sudah lulus itu ya. Ada juga dia itu punya hobi yang seperti ini. Kalau dia liburan, ada liburan misalnya hari Jumat Sabtu, dia naik gunung kemana? Hobinya begitu. Ya, kecerdasan naturalis itu tadi. Kemudian yang ke-9 ini adalah kecerdasan eksistensial. Ya, spiritual. Orang itu mampu berpikir tentang makna hidup, nilai-nilai dan hal-hal besar dalam kehidupannya. Orang sudah di titik nomor 9 ini adalah orang itu biasanya mampu merefleksikan dirinya. Misalnya berbuat sedikit salah, berbuat dia curang sedikit saja, dia sudah menyadari, yo aku kok berbuat kayak gini, aku kok takut yo, gitu loh. Ya, ini namanya orang memiliki kecerdasan eksistensial. Ketika misalnya hari ini tadi, halah ada Bu Emi kok di kelas, apa-apa, ayo mau kantin, kok jamin begini dia diminta kantin apa-apa. Tapi sebagian orang ini dia tidak berani merasa bersalah, ya, dia takut. Nah, ini adalah kecerdasan eksistensial. Nah, lanjut mas. Nah itu tadi adalah kecerdasan, ada 9 kecerdasan setiap orang itu pasti kamu itu ada di salah satu itu pasti ada di situ, ya. Nah sekarang kita melihat, mari kita itu mengenali potensi dan karir masa depan. Ya tadi Bu ini sudah menjelaskan bahwa kamu itu bisa memahami potensimu, kamu bisa mengenali potensi, kamu dapat mengidentifikasi, kemudian kamu dapat memotivasi diri kamu sendiri. Salah satunya ini, ya, mengenali potensi dan karir masa depan. Ini bisa diklasifikasikan minat karir ke dalam 6 tipe kepribadian. Ya, 6 tipe kepribadian. 1, ini adalah realistik, ya. Individu yang suka bekerja dengan benda, mesin, atau kegiatan fisik lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknik, contohnya mekanik, kemudian tukang listrik, teknisi, polisi, atau petani. Ya, itu namanya realistik. Kemudian yang kedua, investigatif. Ini adalah individu tertarik pada pemecahan masalah atau riset. Ya, ini adalah membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian.
Contohnya misalnya ilmuwan, dokter, kemudian insinyur atau peneliti atau psikolog. Nah, ini kamu berarti ada pada di sini investigatif ini. Lanjut Mas. Oke. Yang ketiga, ini adalah kreatif dan imajinatif. Individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni atau musik atau desain, contohnya ini adalah seniman, penulis atau desain grafis, musisi, arsitek. Ini termasuk kamu kategori yang artistik. Ya. Kemudian yang keempat, sosial, peduli atau komunikatif. Nah, sekarang Bu Eli ada modal posisi di sini, sosial. Karena Bu Eli itu suka dari dulu itu sebagai guru. Nah, ini juga sebagai konselor, psikolog, pekerja sosial. Ini ada pada di tingkat nomor 4 atau sosial, termasuk memiliki kepribadian yang sosial. Lanjut. Nah, kelima, ini ada interpreting atau pemimpin. Orang yang suka seperti ini biasanya suka ngambil jurusan hukum, misalnya seperti itu, atau pengusaha, politikus, manajer, seperti itu. Ya, konvensional. Yang keenam, ini adalah terstruktur atau teliti. Individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan ini, ya, berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi. Contohnya akuntan, ya, administrasi, sekretaris, staf keuangan dan petugas arsip. Itu salah satu. Kamu coba nanti melihat ke diri kalian masing-masing. Kira-kira kamu itu terletak pada di mana sih? Ya. Nah, coba. Ini nanti Bu Emi akan membagikan kertas yang kamu nanti akan isi sesuai dengan kepribadian kamu masing-masing. Ini tidak boleh dicontoh dengan temannya ya, karena ini sesuai dengan kamu. Oke, ini sudah dibagikan, ya. Ini dibagikan. Selesai. Jam keempat dimulai. Terkait dengan ini Raising ini ya. Ini berapa ini? Berapa ini tempat ya? Ya. Nanti kamu kasih cetak. Kamu betul-betul diamati, dipahami. Kamu itu terletak di mana? Itu nanti kamu tinggal cetak aja. Nanti yang paling banyak itu di mana? Jangan. Yang belakang tuh. Ya, oke. Ya, saya sedikit dulu. Ya. Kalau kamu tidak lemes, dikasih apa? Dikasih D, kasih O, kasih D. Wow, keren. Wow, keren. Nah, oke. Sekarang kamu lihat, ya. Kamu lihat di kertas yang sudah dibagikan. Kamu kasih nama, kelas, kemudian absen. Nah, bacalah setiap pernyataan berikut, ya. Beri tanda centang jika sesuai dengan diri Anda dan kosongkan jika tidak sesuai. Centangnya ya sudah di sampingnya kalimat itu aja, ya. Itu saya suka memperbaiki atau merakit sesuatu, centang misalnya. Oke. Oke, dari sekarang kerjakan. Kamu belum mengerjakan ya, Pak? Semua? Oke, kalau sudah
melihat potensi yang ada di dalam diri kalian itu seperti apa. Sebenarnya kemarin Bu Em itu sudah mempersiapkan link banyak sekali, tapi itu tidak bisa diakses. Akhirnya Bu Em menggunakan paper seperti ini. Nah, coba sekarang kalian petunjuknya, kamu kan sudah menjumlah ini hasil dari ini kan, dari potensi yang ada di dalam diri kalian. Sekarang semuanya kamu relax, ya, relax. Kemudian kamu tutup mata, ya, relax, tutup mata. Silakan kamu tutup mata dan renungkan, ya, apakah betul kamu sudah sesuai itu potensi kamu. Coba kita bersama-sama. 1, 2, 3, tutup mata semua, ya. Kamu merenungkan apakah itu sudah sesuai potensi kamu atau belum, ya. Berarti kasih waktu 2 menit, kasih waktu 2 menit. Silakan kamu merenungkan, kamu berpikir apakah itu sudah sesuai seperti itu, ya. Nah, silahkan kamu berpikir selama ini apakah kamu sudah sesuai harapan dan cita-citamu, ya. Padahal besok kamu sebentar lagi akan kuliah, ya. Harapan, cita-cita, minat, bakatmu, silahkan kamu lihat apakah itu sudah sesuai dengan harapan dan kepribadian kamu. Coba renungkan, ya, renungkan, dilihat apakah selama ini kamu menginginkan jurusan yang kamu minati itu sudah sesuai kepribadian kamu, sudah sesuai dengan bakat dan minat kamu, ya. Tuh, kamu coba terus gali terus, nah, sudah cukup. Sudah selesai. Nah, tutup mata, buka mata. Jangan kebablasan tidur, ya. Sudah, ya. Oke, baik. Nah, itu hasilmu. Coba kamu berdiskusi dengan samping belakangmu. Yuk berempat-empat diskusi. Silakan masuk ke diskusi. Ya. Kamu berdiskusi juga kemana? Kamu berdiskusi. Apakah sesuai? Ya. Oke. Sudah sesuai atau belum? Nah, oke, saya rasa kok sudah cukup ya. Kamu komunikasi dengan temanmu sudah. Nah, sekarang Baby mau tahu, ya, mau tahu dari kelompok ini kebanyakan apa? Dari kelompok ini ayam M-nya ada berapa? Berapa? Berapa perpacaran aja dari kamu? 4. Ya, ada lagi berapa? Ada siapa yang kamu siapa namanya? Wahyu, oke, Wahyu sekarang. Ya, Wahyu ini ada 4. Ada lagi kamu? Berapa? Yang banyak? Yang banyak? A3. Jadi kamu, siapa kan kamu? Yoga.
Ya, dari sini pertanyaan berapa punya berapa? Hasil berapa gimana? Oh, ini Pak. Ya. Oh, masuk. Ya, oke. Pak. Jadi. Oke, berapa? Sosial Pak. Oke, 4. Lalu yang sini ada berapa? Silakan. I-nya ada? I-nya ada nggak? Oke, silakan. Steril. 4. Ada lagi? Mana? S. Ini berapa? 4. Yang sebelah sana? Sosial. 4. Oke, ada lagi? Berapa? Sosial. Sama. Oke, ya. Nah, di C ini juga pastinya ada karena ini kan demi acak, ya kan? Nah, sekarang kalau kamu sudah tahu itu kan digabungkan. Meskipun misalnya ini tadi ada wanita, saya juga ada 3. Nah, yang besar itu juga kamu gabungkan 2 sampai 3. Itu berarti kamu masuk di kategori itu apa? Kemudian nanti dikaitkan kamu masuk ke kuliah atau pengambilan jurusan. Paham? Paham ya? Nah, ini hal seperti ini coba sekarang kamu melihat Bu Emi tidak semuanya ambil ya, semuanya ambil, tapi itu Bu Emi minta supaya ini kamu merenungkan ya, kamu merenungkan apakah betul sudah sesuai dengan keinginan saya yang tadi sudah Bu Emi sudah jelaskan bahwa realistis itu seperti apa, kemudian sosialnya bagaimana. Tadi poin-poinnya sudah Bu Emi sampaikan, nanti dibaca ya, dibaca-baca itu digabungkan begitu. Nah, sekarang itu kan di bawahnya absen, itu kan ada masih longgar ya kan? Silakan itu kamu tulis sesuatu. Kertas itu nanti akan ditempel ke Bu Emi setelah Bu Emi baca, kemudian kamu nanti akan menempelkan di rumah. Itu membaca, ya membaca. Ini sudah sesuai atau belum? Ya? Mulai sebarang nanti Bu Emi kasih pengarahan ya. Oke. Ini coba mengaplikasikan ya, mengaplikasikan bahwa tujuan rencana ya, tujuan rencana kamu yang akan mendatang setelah kamu memiliki potensi itu, rencanamu bagaimana? Coba kamu tulis rencana di bawahnya absen itu ya. Rencana kedepannya dalam waktu beberapa minggu ini, setelah kamu mengetahui potensimu ya, hal-hal apa yang membuat kamu semakin termotivasi, bagaimana cara memotivasinya, silakan ditulis dari sekarang ya. Ya, bagaimana cara memotivasi ya, dan upaya-upaya apa serta rencana apa yang harus kamu lakukan. Yuk, dari sekarang ditulis ya, ditulis itu ya. Ya, rencana. Oke, kalau sudah karena ini singkat waktu, coba kamu siapa nama sini dibacakan dulu. Gak apa-apa dibacakan. Nah, ini seperti mau menceritakan. Ya, ini akan membacakan dari hasil pencapaiannya ya, itu harapannya seperti apa. Coba sekilas saja, nggak apa-apa. Kamu sambil cerita, tidak harus kamu membacakan atau ceritakan harapan motivasi bagaimana. Oke, silakan. Saya ingin tetap ikut. Oke, lalu apa? Udah, ambil lagi dong. Tidak tahu, baru dicari ke dalamnya ya. Silakan. Ada lagi? Ya, tepuk tangan untuk temanmu.
lagi. Siapa? Ayo. Siapa lagi? Lucy. Siapa? Raka. Ada lagi enggak? Sini, ayo bacakan. Kamu. Ya. Sini ayo bacakan. Tepuk tangannya dong semuanya. Ya. Ya, apa? Tapi nggak apa masuk. Punya masalahnya masing-masing ya kan. Kamu dari situ, kamu coba nanti akan menulis lebih lanjut lagi terkait pencapaian itu bagaimana. Tangannya semua, semangat terbaik. Ya, kalau kita sudah selesai hari ini dikasih apa? Dikasih akhiri ya, karena memang waktunya sudah selesai, pencapaiannya sudah selesai, begitu. Dan ini Bu Emi akan menutup kesimpulannya bahwa potensi seseorang itu dimiliki bukan hanya sebagian orang, namun potensi itu ada di dalam diri seseorang. Semuanya orang memiliki potensi masing-masing. Nah, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain, ya. Tetapi kembangkan apa yang kamu miliki, begitu. Paham ya? Oke, baik. Nah, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya. Untuk mengakhiri pertemuan kali ini waktunya sudah cukup selesai ya, sudah 1 jam. Nah, ini tindak lanjutnya itu nanti dikumpulkan ke Bu Emi, kemudian Bu Emi baca, Bu Emi kembalikan lagi ke kamu. Ya, Bu Emi akan melihat. Setelah itu nanti tindak lanjutnya itu ada proses namanya konseling individual atau konseling kelompok. Ya, silakan nanti kamu bisa bertemu dengan Bu Emi dengan waktu terkait membahas potensi yang ada di diri kalian untuk pengambilan pemilihan jurusan pada saat kuliah. Ya, oke. Terima kasih. Selamat siang. Kiranya apa pada hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya. Ya, oke. Sudah diakhiri. Kamu